Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Azalia Helga Anissa, NIM 1900024063 dari Negara Hukum dan Demokrasi kelas B. Saya akan menjelaskan tentang Plato dan demokrasi. Indonesia sebagai suatu negara mengambil bentuk negara sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi berarti suatu kepemimpinan maupun kepemerintahan yang bercirikan kerakyatan atau lebih sederhana disebut sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari titik tolak tersebut, dapat semakin dilihat bahwa bentuk negara demokrasi menjunjung tinggi partisipasi rakyat dan kebebasan rakyat dalam kepemerintahan. Di sisi lain, keberadaan bentuk negara demokrasi juga munculnya kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Dari keberadaan dua kelompok ini, lama-kelamaan menjadi satu dari sekian banyak penyebab terjadinya perpecahan dalam keberagaman yang terjadi di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab tidak jarang dari masing-masing kelompok memiliki pandangan maupun hal yang dirasa paling benar dalam memandang dan melihat suatu hal maupun suatu masalah tertentu. Selain itu, demokrasi yang seharusnya mengatur setiap orang untuk sampai pada kesejahteraan bersama terkadang harus berbelok arah karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari masing-masing kelompok. Sehingga kesejahteraan bersama itu sulit untuk diwujudkan. Baik, kita mulai dari pembagian bentuk negara menurut Plato. Dalam membagi bentuk negara, Plato membagi bentuk negara menurut bagian-bagian yang ada di dalam bagian tubuh manusia, seperti akal budi, bagian roh atau semangat, dan bagian yang disebut appetitive. Hal ini ditegaskan oleh Dewantara yang mengatakan sebagaimana manusia, negara juga terdiri dari pemimpin, tentara, dan para produsen. Oleh karena itu, Plato membagi bentuk-bentuk negara menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kingship. Kingship ini adalah bentuk negara yang paling ideal menurut Plato. Sebab bentuk negara ini mengandaikan pemimpin yang memiliki karakter wisdom-loving, yang mampu mengatur warga negara sampai pada virtuous people. Pemimpin ideal untuk bentuk negara ini ialah filsuf. Yang kedua adalah timokrasi. Timokrasi ini adalah bentuk negara yang tidak ideal menurut Plato. Sebab bentuk negara ini haus untuk menguasai yang lain. Sebab bentuk negara ini mengandaikan pemimpin yang memiliki karakter victory loving. Pemimpin ideal untuk bentuk negara ini adalah negara tentara. Oligarki adalah bentuk negara yang tidak ideal menurut Plato, sebab bentuk negara ini hanya mengejar maupun mendapatkan pencarian kekayaan dan kemewahan semata.
Sebab bentuk negara ini menggadaikan pemimpin yang memiliki karakter luxury loving. Pemimpin ideal ini untuk bentuk negara adalah produsen. Nah, kita sampai di demokrasi. Demokrasi ini adalah bentuk negara yang tidak ideal menurut Plato. Sebab bentuk negara ini menganut sistem yang memuja kebebasan. Plato mengungkapkan bahwa bila warga negara memuja kebebasan, maka warga tidak akan mendapat pendidikan tentang virtu. Tidak ada harmoni dan tidak ada kesejahteraan. Pemimpin ideal untuk bentuk negara ini ialah rakyat. Nah, kelima ini tyranny. Tyranny ini adalah bentuk negara yang paling tidak ideal menurut Plato. Sebab negara ini tidak ada hukum dan tidak ada yang memerintah. Sangat mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan keperluan dan kepentingan diri masing-masing. Segala kemungkinan buruk dalam pemerintahan semacam ini sangat mudah dibayangkan. Kita sampai di negara demokrasi menurut Plato dan negara Indonesia. Negara Indonesia mengambil bentuk negara demokrasi. Negara demokrasi berarti suatu kepemimpinan maupun pemerintahan yang dicirikan kerakyatan atau lebih sederhana disebut sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana dari sini dapat dipersepsikan bahwa negara Indonesia mengedepankan kebebasan dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama. Dalam kaitan dengan teori maupun bentuk negara yang diungkapkan oleh Plato, bentuk negara demokrasi adalah bentuk negara yang tidak ideal. Sebab bentuk negara ini berpusat pada rakyat, sehingga dapat dilihat lebih dalam bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat yang harus terwujud. Maka tidak heran jika dalam pemerintahan yang terjadi di dalam negara Indonesia, kerap kali muncul demo maupun tindakan-tindakan yang menggerakkan massa untuk mewujudkan suatu keputusan yang mengarah pada hasrat hidup rakyat banyak orang. Plato dengan lantang mengatakan bahwa keidealan seorang pemimpin terletak dalam diri seorang filsuf yang mencintai kebijaksanaan. Keberadaan bentuk negara demokrasi di dalam negara ini memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Dalam kaitan dengan kelebihan untuk negara ini, negara demokrasi mengedepankan partisipasi setiap warga negara untuk terlibat di dalam pemerintahan. Sedangkan untuk yang kelemahannya itu dari bentuk negara demokrasi adalah munculnya rezim atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai kelompok-kelompok mayoritas yang mendominasi setiap aspirasi dan keterlibatan yang ada di dalam suatu pemerintahan. Lebih lanjut, dengan munculnya kelompok mayoritas ini, kerap kali muncul anggapan bahwa yang mayor ini selalu mewakili yang baik dan ideal dalam suatu pemerintahan. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Yang mayor ini belum tentu baik dan ideal dalam suatu pemerintahan.
Baik tidak jarang yang minor, yang justru baik dan ideal dalam menyampaikan aspirasi di dalam suatu pemerintahan. Negara Indonesia sebagai suatu negara yang mengambil bentuk negara demokrasi, hendaknya memadukan bentuk negara tersebut dengan ideologi yang dimiliki oleh negara Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri mengarahkan seluruh warga masyarakat untuk menghidupi sikap khas masyarakat Indonesia, yaitu sikap gotong royong. Dalam suatu pemahamannya, gotong royong dapat diartikan sebagai suatu sikap mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama, didasari rasa saling memiliki untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama. 3. Relevansi demokrasi Plato dengan ceramah Habib Bahar bin Smith. Plato dalam teorinya ini, bentuk negara, mengatakan bahwa bentuk negara demokrasi adalah bentuk negara yang tidak ideal. Kita udah menjelaskannya tadi kan, sebab bentuk negara ini menganut sistem yang memuja kebebasan. Plato mengungkapkan bahwa bila warga negara memuja kebebasan, maka warga tidak akan mendapatkan pendidikan tentang veto. Tidak ada harmoni dan tidak ada kesejahteraan. Sudah jelas. Nah, kebebasan dalam diri warga negara salah satunya berwujud pada penyampaian aspirasi atau argumen untuk memajukan sebuah kehidupan bersama. Lebih lanjut, penyampaian aspirasi harus disertai dengan adanya suatu tanggung jawab dan juga adanya suatu niatan untuk memberikan sumbangsi bagi kesejahteraan bersama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan kebebasan, dalam menyampaikan aspirasi dan buah pikiran ini, hendaknya setiap warga negara memiliki orientasi yang hanya tertuju pada satu hal, yaitu kesejahteraan bersama. Hal ini kiranya selaras dengan cita-cita Ir Soekarno sebagai salah satu pendiri dan pemerhati bangsa yang mengatakan bahwa demokrasi adalah semua buat semua. Dari apa yang dikatakannya ini, Soekarno ingin mengajak seluruh warga masyarakat untuk hidup saling membahu dan menghidupi nilai gotong royong dan mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing untuk membangun bangsa dan negara, memulai peran dan tanggung jawab masing-masing. Ir Soekarno juga mengatakan bahwa hendaknya warga masyarakat menghidupi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tetap satu jua. Dari semboyan ini semakin dipahami bahwa seluruh warga masyarakat hendaknya memelihara sikap saling menghormati dan menghargai antara pribadi, antara suku dan antar lapisan yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia, supaya persatuan dan kesatuan bangsa dapat semakin terjalin dengan baik satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dari peristiwa ceramah yang telah menciderai simbol negara yang mengarah pada diri Presiden Joko Widodo ini, hendaknya siapapun warga negara semakin terdorong untuk belajar menghidupi toleransi antar masing-masing pribadi dan karakter yang ada di dalam negara ini.
Sehingga dengan adanya sikap toleransi yang dimiliki oleh setiap pribadi akan semakin mendukung terwujudnya persatuan dalam negara ini melalui aneka peran dan tanggung jawabnya masing-masing seturut dengan jabatan yang diemban dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi itu presentasi saya. Mohon maaf bila saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.